Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, tapi cara kita mengakhiri hidup ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kita selama masih bernapas. Dunia ini tak lebih dari sekedar persinggahan sementara sebelum kita melangkah menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Sayangnya, banyak dari kita yang terlena dalam keindahan dunia, lupa mempersiapkan bekal untuk perjalanan setelah mati. Kita seringkali jatuh cinta pada dunia, tapi tetap saja merasa takut pada kematian. Sebagai seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk agar kita tidak terjebak dalam kilau dunia ini, melainkan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Munafikun ayat ke-10. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Dia lalu berkata sambil menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang soleh." Maka dari itu, mari kita siapkan diri sebaik mungkin agar tidak ada penyesalan ketika kita sudah berada di alam kubur. Di sana, banyak yang akan sangat menyesal dan berharap bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amalan mereka. Nah, lantas apa saja keinginan seorang ahli kubur jika mereka diberi kesempatan untuk kembali hidup? Keinginan yang pertama yaitu hasrat untuk bersedekah saat waktu sudah terlambat. Ketika seseorang menyadari pentingnya bersedekah tetapi baru tersadarkan saat ajal sudah dekat, itu adalah penyesalan yang besar. Bersedekah adalah amalan yang tidak hanya membantu orang lain tetapi juga membersihkan harta dan jiwa kita. Namun jika kita menunda-nunda hingga ajal tiba, kesempatan itu akan hilang. Nah, beberapa contoh amalan tentunya kalian bisa menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan untuk bersedekah. Contoh kedua, memberikan dukungan keuangan kepada keluarga yang membutuhkan, terutama orang tua atau saudara yang kesulitan. Contoh ketiga yaitu mengikuti program-program sosial atau komunitas yang fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin, seperti membangun rumah, menyediakan air bersih, atau memberikan pendidikan gratis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah itu menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke penyesalan yang kedua, yaitu keinginan kuat untuk kembali sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sholat sunnah adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambah pahala. Ketika seseorang sudah di alam kubur dan menyadari betapa besar pahala dari sholat sunnah, mereka pasti ingin kembali hidup untuk bisa menunaikan sholat, bahkan hanya 2 rakaat. Nah, sekarang untuk contoh amalannya, tentunya kalian bisa melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam, memohon ampun dan berdoa kepada Allah. Atau contoh kedua yaitu sholat duha di pagi hari sebagai wujud syukur atas rezeki yang Allah berikan. Atau contoh ketiga yaitu sholat rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib, seperti sholat 2 rakaat sebelum subuh yang sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, selain itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-103, "Maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Nah, sekarang mari kita lanjut ke penyesalan yang ketiga, yaitu kerinduan untuk mengingat keluarga akan kebaikan yang terlupa. Setelah melihat ganjaran kebaikan di alam kubur, seseorang pasti ingin kembali ke dunia untuk memberitahu keluarganya agar berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Namun kesempatan ini sudah hilang ketika seseorang telah meninggal. Nah, sekarang ada beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama seperti memberi nasihat kebaikan kepada keluarga, terutama anak-anak agar mereka selalu taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Contoh amalan yang kedua yaitu menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada keluarga dan orang terdekat, baik melalui majelis ilmu, diskusi keluarga, atau sekedar obrolan sehari-hari. Contoh yang ketiga yaitu menjadi teladan dalam menjalankan kebaikan, seperti keluarga dapat mencontoh dan mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat ke-26 sampai ke-27. Dikatakan kepadanya,
masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah, hal ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.